Shalom, damai di hati. Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari baru kembali kita jelang bersama dalam kasih karunia Tuhan. Pagi indah kembali kita nikmati bersama dalam anugerah ajaib Tuhan. Karena itu, mari kita datang menyembah, memuji, dan memuliakan Tuhan dalam ibadah di pagi ini. Kita akan membaca Alkitab serta merenungkannya bersama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Anugerah indah dan ajaib Tuhan boleh kami nikmati di pagi hari ini. Berkat Tuhan tidak pernah berkesudahan, selalu baru tiap pagi. Kami mensyukuri semuanya itu Tuhan, dan kami rindu mengawali hari ini dengan merenungkan firman. Bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, agar kami boleh memahami firman dan mampu melakukan firman dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami sedia merenungkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, bacaan Alkitab di hari ini, Kamis 21 September 2023, terdapat dalam Yesaya pasal 55, ayat 8 dan ayat yang ke-9. Yang dituliskan demikian. Sebab rancanganku bukanlah rancangan, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalan, dan rancanganku dari rancangan. Demikian pembacaan Alkitab dan tema berdasarkan renungan harian di hari ini. Berjalanlah dalam rancangan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, ada syair lagu yang berkata, jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Saudaraku, untuk mengerti dan memahami jalan-jalan Tuhan tidak mudah. Karena pikiran dan kemauan kita sering tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Yang sering terjadi adalah kemauan dan keinginan kita dipaksakan untuk menjadi kehendak Tuhan. Jalan Tuhan sangat sulit dan terkadang rasanya tidak masuk akal. Kemauan kita bukanlah kemauan Tuhan, sebab pikiran kita hanya tertuju pada keinginan duniawi, keinginan kedagingan kita. Ketika keinginan kita tidak terpenuhi, kita menjadi marah dan kecewa pada Tuhan. Padahal yang Tuhan kehendaki agar kita pikirkan perkara-perkara di atas atau perkara-perkara sorgawi. Contohnya, bangsa Israel. Bangsa ini telah merasakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Mereka telah menyaksikan bagaimana laut Teberau terbelah, sehingga mereka dapat melintasinya seperti berjalan di tanah kering. Padahal itu di tengah-tengah lautan.
Tapi mereka mengabaikan maksud Tuhan. Mereka melawan Tuhan. Mereka tidak setia lagi kepada Tuhan. Karena itu Tuhan murka. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Rancangan dan jalan manusia berbeda dengan rancangan dan jalan Tuhan. Karena manusia memikirkan perkara-perkara dunia atau perkara di bawah, sedangkan rancangan dan jalan Tuhan menyangkut perkara di atas atau perkara surgawi. Sehingga benarlah ungkapan Nabi Yesaya, seperti tingginya langit di bumi, sungguh jauh berbeda antara pikiran dan rancangan Allah dan pikiran dan rancangan manusia. Tidak ada cara lain untuk memahami jalan Tuhan selain belajar firman-Nya dengan tekun, sehingga kita dapat mengerti maksud dan kehendak. Dengan demikian, kita dapat menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Sehingga kehendak Tuhan itulah menjadi pedoman hidup kita. Yang lebih utama, dengan jalan demikian kita dapat mengenal pribadinya yang tidak pernah merancangkan malapetaka, seperti yang ditulis dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Oleh karena itu, meski terkadang jalan dan rancangan Tuhan sulit untuk dimengerti, tetaplah andalkan Tuhan. Sebab tidak satupun manusia yang tidak mengalami tuntunan dan pemeliharaan Tuhan. Karena Dia merancang hidup kita dengan indah dan sempurna. Berjalanlah bersama Tuhan setiap hari. Niscaya kita dapat memahami dan mengalami rancangan indah Tuhan bagi kita. Buktikan itu dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas anugerah-Mu dalam hidup kami. Engkau selalu punya rencana yang indah bagi kami. Ampuni kami yang seringkali memaksakan kehendak kami kepadamu. Dan ketika kehendak kami, keinginan kami tidak terwujud, kami menyalahkan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Tuntun kami untuk boleh belajar memahami tentang firman, tentang rencana dan kehendak. Dan tolong kami untuk di sepanjang hari ini belajar untuk memahami dan mencari tahu apa rencana Tuhan, rancangan Tuhan untuk kami, untuk boleh kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Seluruh kehidupan kami di hari ini kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan di pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Damai di hati.